Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tazama bi tariqatihi wa talasamu khuta wa ja'al aqidatan islamiyatan asasan bi fitrati wa masiyasan bi amali wa masarin bi ahkami. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'amalan ilman wa taqwa ya rabbal alamin. Ya, teman-teman sekalian rahimakumullah ya. Kemarin kita sudah masuk di pelajaran yang ke-21 sebagaimana teman-teman ketahui ya. Jadi kita kemarin sudah belajar yang namanya fi'il amri yang memang ada yang sifatnya dia diawali dengan hamzah ya, seperti misalkan uktub, kemudian ihfad, uhdud, kemudian ihmil, kemudian imsah ya. Tapi di sisi lain ada juga yang namanya fi'il amr yang memang dia tidak didahului dengan hamzah. Salah satu contohnya adalah fi'il yang memang secara fi'il madinya itu diawali dengan harful illah ya. Misalkan akhadha diawali dengan alif ya. Makanya secara pembuatan atau pembentukan fi'il amr ya, kita tidak perlu yang namanya nambahin dengan alif, tapi langsung saja kita menggunakan ainul fi'il sama lamul fi'il menjadi khud seperti itu. Akhadha ya'khudhu menjadi khud. Ya. Begitu juga dengan yang namanya yang diawali dengan harf al-waw ya. Misalkan wadu'a yad'u ya. Ini kita jadi kalau misalkan kita kepengen menjadikannya fi'il amr, ini akhirnya menjadi seperti ini yang di sini ya. Jadi wadu'a yad'u zo. Nah, beda dengan yang lain, kalau biasanya ditambahin dengan hamzah seperti ini, hamzatul wasl ya. Nah, ini bedanya di sini nggak pakai hamzatul wasl seperti itu. Ya. Dan terakhir ya, kemarin kita sudah masuk sebelum terakhir kita masuk di latihan yang ke-53 ya. Mungkin tafadhol bisa dimulai ya. Coba Fatan boleh Fatan yang nomor 1. Jadi di sini ya, ajib an hadil asilah, kita disuruh jawab pertanyaan ini gitu ya. Mungkin saya minta juga langsung diterjemahin ya Fatan ya, boleh. Man yadhabu ilal bustan. Tafadhol Fatan. Suaranya masih belum kedengaran. Halo Fatan? Atau mungkin Mas Kun dulu boleh Mas Kun? Yang ini man yadhabu ilal bustan, diterjemahin terus di jawab. Man yadhabu ilal bustan. Siapa yang sedang pergi ke kebun? Ya. Yadhabu Muhammadin ilal bustani. Muhammadin apa Muhammadan Mas? Muhammadan ya. Muhammadin Mas ya. Yadhabu Ya. Muhammadin. Yadhabu Muhammadin ilal bustani. Ya. Jadi yadhabu Muhammadun ilal bustani ya. Jadi secara penggunaan ini mungkin ya sedikit faedah juga ya. Jadi dalam pensusunan kalimat dalam bahasa Arab ya, itu kalau misalnya di situ ada yang namanya subjek ya, atau mungkin sering kita sebut fa'il gitu ya, itu memang harus yang namanya secara harokat akhirnya atau alamatul i'rabnya itu harus kita jadikan dhammah ya. Khusus untuk misalkan nama orang kayak Muhammad tadi ya, jadinya kan yadhabu Muhammadun ilal bustani. Jadi Muhammadun di sini adalah fa'il ya, dan secara alamatul i'rab yang harokat terakhirnya itu harus kita jadikan dhammah seperti itu. Ya, jadi yadhabu di sini adalah predikat ya. Kemudian Muhammadun itu adalah subjek ya. Kemudian ilal bustani ini bisa dibilang adalah keterangan seperti itu ya. Bukan objek. Soalnya kalau objek itu kan yang sering kita bahas kemarin itu harus yang namanya secara harokat terakhirnya itu harus kita jadikan fathah seperti itu. Ya. Tapi berhubung di situ ada kata depannya ilah ya, makanya di sini ada bukan objek tapi dia adalah keterangan seperti itu ya. Jadi udah mulai ya tadi Mas ya. Man yadhabu ilal bustani yadhabu Muhammadun ilal bustani seperti itu. Ya.
Fatan udah terhubung ini? Halo, Fatan? Oke. Nah, atau mungkin Mas Kon lagi boleh Mas Kon sambil nunggu yang lain. Ya. Hal tal'abu fil fasli? Ya. Apakah kamu bermain di kelas? Ya, di kelas. Jawabannya? Naam. Naam al'abu fil fasli. Oh, main di kelas nih, boleh nih Mas. Jadi jawabannya yang lebih tepat lah mungkin ya. Nah, atau mungkin kalau misalkan jam pelajaran, Masya Allah boleh lah. Boleh ya. Nah, al-abu fil fasli atau al-abu fi al-fasli seperti itu. Oke, lanjut yang nomor 3 Mas Kon, boleh di semuanya. Ya. Insyaallah. Mada taqra'u ba'da salati? Ya. Apa yang kamu baca pada salat, setelah salat? Setelah salat ya. Aqra'u ba'da salati ad-du'a'u. Ad-du'a ya Mas ya. Jadi ad-du'a ba'da sholati ya. Seperti itu ya. Jadi di situ kan aqra'u di sini itu kumpulan daripada subjek dengan predikat Mas ya. Aqra'u kan memang ana dengan qara'a seperti itu ya. Ana dan yaqra kan. Ana aqra'u. Ya, ini kan subjek predikat. Nah, ad-du'a ini kan sebenarnya kan objek gitu ya. Nah, objek dalam ilmu nahwu sering kita sebut dengan yang namanya maf'ulun bih ya. Dan maf'ulun bih sendiri secara alamatul i'rab harus kita jadikan harakat terakhirnya adalah fathah atau mungkin mansub gitu ya. Nanti insya Allah itu ada pembahasan sendiri di level 2 insya Allah terkait itu ya. Tapi untuk sementara ini sebagai gambaran secara umum, kalau misalkan objek ya itu harus kita jadikan fathah. Kalau misalnya di situ objeknya adalah ism mufrad seperti tadi ya. Oke, yang lanjutnya Mas, hal yadhabul khadimu. Hal yadhabul khadimu ilal madrasati? Ya. Apakah pembantu itu pergi ke sekolahan? Jawabannya? La yadhabul khadimu ilal madrasati. Tidak, pembantu itu tidak pergi ke sekolahan. Bal ila? Ya? Ditambahin boleh? Bal ila? Bal lagi itu saja. Bal tetapi ya. Nah, tetapi ke tetapi bal ilal madrasati gitu. Enggak Mas ya. Jadi kan di sini tadi iya. Bal ila suqi. Bal ila suqi, Bal ila suqi. Masyaallah. Tapi ke pasar seperti itu ya. Masyaallah. Ya, boleh yang nomor 5 ya, Mas. Lagi, Ustaz? Ya, boleh. Mada yaqra'ut tilmidu? Ya. Apa yang dilakukan siswa itu? Dilakukan? Yaqra'u, Mas. Apaan? Yaqra'u yang dibaca ya, siswa itu. Nah. Jawabannya? Yaqra'ut tilmidu ad-darsa gitu, Ustaz. Ad-darsa, Masya Allah. Ya, ad-darsa karena memang dia posisinya objek ya, yang memang dikenal dalam nahwu adalah maf'ul bihi seperti itu. Nah, makanya di nomor 6 ini kan langsung dikasih ya, man yaqra'u al-jaridata ya, dengan yang namanya mansub seperti ini ya. Atau harakat terakhirnya fathah seperti itu ya. Jadi memang kalau misalnya di situ posisinya adalah objek ya, harus dijadikan. Jadi jawabannya man yaqra'u al-jaridata al-abu, bapak yaqra'u al-jaridah, sedang membaca koran ya, jaridah seperti itu. Jaridah koran ya. Jadi al-jaridah itu koran ya. Atau kalau yang sering saya dengar ya di orang-orang Arab itu biasanya menggunakan yang namanya mufrad sahifah ya. Kalau jaridah ini kayaknya ejaan lama ya. Kalau yang baru sering kita gunakan yang namanya sahifah. As-sahifah. Ini sahifah. Ya. Jangan kebalik ke safha ya. Kalau safha halaman, kalau sahifah ini koran gitu ya. Aina al-abu,
di mana kita bermain. Nal'abu fi misalkan fi al-maidani ya. Kenapa maidani? Karena memang didahului dengan kata depan fi seperti itu ya. Nah, kemudian di sini min aina yarji'ul hajj. Al-hajj ini Pak Haji lah istilahnya ya, seperti itu ya. Min aina, dari mana orang Pak Haji pulang ya. Yarji'ul hajj min Makkata ya. Makkata bukan Makkati ya. Karena memang Makkata di sini adalah memiliki sifat yang namanya mamnu'an minas sharfi ya, seperti itu. Insyaallah ini ada pembahasan juga di level 2 ya. Jadi memang benar-benar di level pertama ini kita diajari bagaimana memperbanyak mufradat terlebih dahulu gitu ya. Soalnya kalau misalkan kita mufradat aja nggak bisa, apa yang mau dibuat gitu lah. Jadi insya Allah kalau misalkan teman-teman bisa lanjut di level 2, insya Allah lebih baik lah insya Allah. Ya. Lanjut di nomor 9 ya. Mada ya'malul khadimu fil fasli ya. Aku baru selesai sholat, Cep. Oh gitu. Ya, Fatan enggak apa-apa. Ya. Mau jawab ini Fatan nomor 9? Oh, boleh, Cep. Nah. Ya. Mada ya'malul khadimu fil fasli. Ya. Ini jawab sendiri, Hat. Apa ada Ya, ceritanya? disuruh jawab sendiri, diterjemahin dulu, habis itu dijawab katanya. Apa yang kamu kerjakan? Kamu kerjakan, ya. Ya malu ini kamu lakukan. Bukan ya Fatan ya. Ya malu ya. Yang malu itu kan pengganti daripada huwa ya. Kalau misalkan kia itu gantinya adalah apa yang huwa. Sedang? Apa yang sedang kalian lakukan? Bukan kalian juga Fatan ya. Nah, kalau kalian itu antum ya. Tapi kalau ya di sini itu kata ganti dari huwa ya. Jadi huwa itu kan dia laki-laki Fatan ya. Jadi dia laki-laki. Kalau dia laki-laki berarti kita bisa kita ganti dengan misalkan profesi seseorang atau misalkan nama orang misalkan ya. Jadi misalkan di sini ya, mada ya'malul khadimu, ini kan profesi ya, pembantu kan ya. Apa yang sedang dikerjakan seorang pembantu seperti itu. Jadi ini intinya ya'mal di sini kan kata ganti dari huwa ya. Dan huwa sendiri itu merupakan kata ganti ketiga seperti itu. Makanya kita gunakan yang ya. Ya, seperti itu. Atau mungkin misalkan diganti dengan nama orang juga boleh ya. Jadi mada ya'malu Muhammadun misalkan seperti itu ya. Harus laki-laki ya, Seth, karena ya malu. Harus laki-laki, iya. Karena mendekat. Ya. Apa yang sedang kamu lakukan, wahai kok kamu lagi? Bukan kamu lagi, mana? Dia. Kamu. Jadi langsung saja ya. Mada ya'malul khadimu, apa yang dilakukan pembantu seperti itu kata. Ya. Di kelas seperti itu. Ya, paham ya kata ya? Apa yang sedang dilakukan pembantu di dalam kelas? Ya, jawabannya? Al-khadimu menghapus kemarin apa kata masih ingat? Menghapus. Ya. Kalau penghapus kan bimsahah ya. Berarti kalau fiilnya itu masaha yamsahu ya. Oh. Ya. Jadi langsung saja kalau misalkan ada pertanyaan. Yamsahu saburata. Saburata. Kenapa saburata Satan? Enggak saburati. Karena dia posisinya adalah objek ya. Objek. Dia adalah objek ya. Jadi yang saya tanyakan tadi harakat terakhirnya Fatan ya. Kenapa dia pakai saburata bukan saburoti? Karena dia secara alamatul i'rab ya. Alamat i'rabnya itu dia terletak di tempat objek atau yang sering kita kenal dalam ilmu nahwu itu adalah maf'ulun bihi seperti itu katanya. Jadi jawabannya mada ya'malu khadimu fil fasli, apa yang dikerjakan seorang pembantu di dalam kelas? Khadimu yamsahu saburata fil fasli. Boleh seperti itu ya. Seperti itu. Kemudian yang nomor 10 boleh Fatan lanjut. Ya. Mata tarji'u ilal baitika. Ya. Terjemahannya Fatan?
Mata artinya Kapan kapan, Masya Allah, kapan ya. turji'u apa Ustaz? Tarji'u ini dari kata roja'a yarji'u, kembali atau pulang ya. Ada kata-kata rujuk. Oh, kapan Rujuk, kamu ya. pulang Kamu pulang, kapan ya. kamu pulang ke rumahmu? Masya Allah, ya benar. Jawabannya? Arji'u ilal baiti Arji'u ilal baiti Ila baiti. ilal Siang hari baiti. apa? Kalau siang bahasa Arabnya naharun ya. Oh. Arji'u ilal baiti naharun. Ya, benar ya. Di nahar ini artinya adalah siang hari ya. Kalau pagi hari bahasa Arabnya apa kata? Pagi. Sobah, Ustaz. Sobahan ya. Nah, dan ini juga ya, mungkin sedikit faedah juga ya, bahwasanya ketika di situ ada kalimah yang menunjukkan waktu ya, waktu kejadian ya, di situ wajib yang namanya secara penggunaan harakat terakhirnya menjadi tanwin fathah atau fathatain. Naharan misalkan, sobahan, lailan seperti itu. Ya. Kecuali beberapa misalkan kata-kata ams misalkan ya. Ams itu kan kemarin ya. Amsi itu artinya kemarin, makanya secara harakat boleh kita jadikan secara harakat kita jadikan kasrah. Ini pengecualian ya. Jadi ada beberapa kata yang memang di situ kita tidak diharuskan untuk menggunakan fathatain seperti itu ya. Oke. Di sini ya. Nah, ini di tamrin selanjutnya, di tamrin ke-56. Kalau tadi kita disuruh ngasih jawaban ya. Di sini kita disuruh bikin soalnya, Mar. Kebalikannya seperti itu ya. Jadi, tafadhol, boleh dimulai dari Mas Kun ya, nomor 1 ya. Mada ta'malu fil bait? Mada ta'malu? Mada ta'malu? Mada ta'malu fil baitukum? Fil baiti, Mas ya. Mada ta'malu? Fil baiti? Fil baiti ya. Jawabannya? Fil baiti. Kalau fil baitikum bisa Ustaz? Itu naqra'u. Iya. Berarti kalau baitikum nanti jatuhnya ini Mas. Jadinya mada ta'maluna ya, seperti itu. Tapi untuk sementara ini karena memang di sini kita masih dikenalkan dengan kata ganti yang cuma satu ya. Kita untuk sementara pakai yang nahnu aja, nggak apa-apa ya. Jadi yang mungkin bisa mada naf'alu fil bait. Mada naf'alu fil bait? Naqra'ul Qur'ana fil bait. Ya, naqra'ul Qur'ana fil baiti ya. Fil bait. Jadi di sini Quran, di sini posisinya adalah maf'ulun bih ya. Makanya secara harakat dijadikan fathah seperti itu ya. Oke, yang nomor 2, Fatan boleh? Halo Fatan? Oke. Atau boleh masukkan lagi nih, masukkan boleh. Apa nih masukkan ya? Mada ya'malu fil masa'i? Fi masa'i gitu? Fil masa'i boleh ya, cuman mungkin lebih tepatnya kita pakai masaan saja ya. Soalnya memang menyesuaikan dari jawabannya ini ya. Nah, berarti mada ya'malu masa'an langsung ke situ? Boleh seperti itu. Mada ya'malu siapa? Mada ya'malu? Mada ya'malu al-mu'allimu masa'an, seperti itu ya. Boleh kayak gitu Mas. Mada ya'lamul mu'allimu masa'an? Ya. Ya'malu. Ya, ya'malu Mada ya'malu
al-muallimu masa'an. Seperti itu ya. Ini penting ya, seperti itu ya. Nah, ya. Jadi di sini ya, sebenarnya bisa dua pertanyaan sebenarnya ya. Bisa seperti yang Mas Kun barusan ini, tapi bisa juga misalkan kita ganti, misalkan mata yal'abul muallimu, seperti itu ya. Jadi kita pakai waktu ya. Kapan al-muallim ini yal'ab ya, seperti itu. Kapan ya ini bermain? Jawabannya yal'abul muallimu masa'an. Boleh dua-duanya ya. Masa'an. Terus ada itu untuk ya. fathah tanwinnya di masa itu enggak perlu alif. Alif terakhir ya. Ya, Mas. Jadi kalau misalkan sebelum hamzah ini ada alif ya, seperti contoh masa di sini ya. Itu secara kalau misalkan kita jadikan mansub atau kita pengen kasih fathatain ya, itu kita nggak perlu yang namanya nambahin di sini, misalkan di sini kita tambahin alif seperti itu. Jadi kalau yang tadi ya, kalau yang naharan ya, kalau naharan di sini kan harus pakai alif ya. Nah, karena memang secara penggunaan di sini ya, kalau teman-teman perhatikan ini kan pakai harf ro ya di sini ya. Jadi kalau misalkan di situ ada pakai harf ro, ini kita tetap pakai yang namanya alif di belakangnya. Meskipun sebelumnya ada alif ya. Tapi berbeda kasusnya kalau misalnya ya, kalau misalnya kayak tadi ya, mana tadi? Ya, nah ini masa ya. Kalau misalkan harokat yang terakhirnya itu adalah hamzah ya, nah, kemudian sebelum hamzah ini adalah alif, maka kalau misalkan kita mau jadikan harokatnya itu tanwin ya, itu kita nggak diharuskan atau justru nggak boleh kita kasih yang namanya alif di setelahnya seperti itu. Jadi ini khusus untuk penggunaan kalimah yang memang diakhiri dengan hamzah seperti itu, Mas. Beda kasusnya kalau misalkan, ya Mas. Berarti alasannya karena ada alif sebelumnya, Ustaz? Ya, benar seperti itu. Ya. Dan dia harakat terakhirnya adalah hamzah seperti itu. Ini khusus untuk yang kalimat yang diakhiri dengan hamzah. Dan berbeda kasusnya berarti misalkan kalau misalkan sebelum hamzah itu tidak ada alif, berarti bisa ditaruh alif, Ustaz? Benar. Seperti apa? Ya, betul seperti itu. Jadi bisa contohnya misalkan juz ya. Ana aqra'u juz'an minal Quran misalkan ya. Saya membaca satu juz dari Al-Qur'an. Nah, juz'an di sini kan memang ada di huruf terakhirnya di situ ada hamzah ya. Tapi sebelum hamzah nggak ada alifnya ya. Adanya sukun ya. Sukun dari adanya zai gitu ya. Nah, kondisi yang seperti ini itu harus kita tambahin dengan yang namanya alif di belakangnya. Di seperti ini ya. Juz an seperti ini ya, Mas. Jadi ini kaidah penting ya dalam saya kira di ilmu imla ya. Ini kalau misalnya ada satu kalimat yang ingin kita jadikan fathatain secara harakatnya dan berhubung dia ini harakat terakhirnya adalah hamzah, kemudian kalau didahului dengan alif sebelumnya itu kita nggak diharuskan atau tidak boleh nambahin yang namanya alif di belakangnya. Tapi berbeda kasusnya kalau misalkan sebelumnya bukan alif, misalkan juz ya seperti ini. Makanya kita jadikan juz'an seperti itu. Saya kira bisa dipahamin ya, Mas. Ya. Yang nomor 3, Fatan udah bergabung ini. Halo, Fatan. Ini kemana nih Fatan ini? Ya. Oke, saya jawab ya, coba ya. Akhi yaktubu risalata ya. Jadi ini untuk pertanyaannya, boleh misalkan kita bikin mada yaktubu akhi ya. Apa yang ditulis oleh saudara saya? Yaktubu akhi ar-risalata seperti itu. Ar-risalata karena pakai fathah karena dia posisinya adalah objek atau maf'ulun bih seperti itu. Ya. Kemudian nomor 4 ya. La aqra'ul majallata fil fasli. Jadi pertanyaannya, hal aqra'ul majallata fil fasli ya. Jawabannya la aqra'ul majallata fil fasli bal ad-darsu seperti itu. Bal aqra'u darsan juga boleh. Bal aqra'u ad-darsa. Oke, saya kira
Ini sebenarnya buat latihan sangat penting juga ya. Sayangnya teman-teman ini kayaknya masih banyak yang belum hadir ya. Nggak tahu kalau yang masuk ke WA saya ya, itu Mas Yuri lagi masih ada tamu katanya belum bisa gabung dulu. Terus Mas Einstein juga katanya lagi sakit gitu ya. Jadi mudah-mudahan masih diberi kesembuhan gitu ya. Yang lainnya belum ada konfirmasi. Oke, mungkin baiknya gimana nih Mas Kun? Mau lanjut di pelajaran baru atau gimana? Apa lanjut latihan aja terus? Apa latihan aja? Nah, Ustaz. Ini berarti yang ada di grup Ya, berapa orang, Ustaz? kalau yang di grup ya, sebenarnya ada sekitar yang jadi ada misalkan Mas Ensin, terus ada Mas Daud ya, kemudian Fatan juga, kemudian Fikro, Mas Kun juga. Tapi ini ada yang lain berarti, Ustaz ya? Iya, ada semuanya. Ada sekitar 8 atau mungkin 9 orang ya. Jadi yang memang dia itu sebenarnya yang sudah apa namanya lunas gitu Mas ya. Istilahnya seperti itu. Ya. Bahkan lunas itu kok jadi kayak gini gitu. Saya juga nggak tahu ya. Di masanya mungkin agak banyak kesibukan ya. Kan beliau sudah sepuh juga saya kira ya. Gitu. Ya. Ya. Sebelumnya apa nih ya Mas Kun ya? Ini kan sebenarnya di yang apa namanya di tautan yang terbaru yang ada di Now ini ya. Itu kan kita masih percobaan pakai yang akun baru ya. Dan kemarin sempat saya cari di tutorial di YouTube yang memang di situ caranya biar lebih dari 40 menit seperti itu ya. Tapi Allah mengalam ya. Kalau misalkan ini memang tiba-tiba berhenti ya, nanti bisa kita lanjutkan lagi ya. Kita masuk ke link lagi. Tapi kita lanjut aja selama belum dihentikan secara paksa sama Zoom ya. Oke. Boleh Mas Kun ya, yang nama ini yang terakhir boleh nomor 5. Ya ke Allah khatibu al khutbata. Mada ya kalau Mada yaqra'ul khatibu? ya. Mada yaqra'ul khatiba? Khutbata ya. Ya ke Allah khatibu al khutbata ya. Ini predikat, subjek, kemudian ini objek ya. Pertanyaannya coba Mada ya. Mada yaqra'ul khatibu? Ya, iya betul seperti itu. Ya. Mada yaqra'u al khatibu. Yaqra'u al khatibu al khutbata. Ini juga bisa misalkan apa namanya kita ganti soalnya menjadi mada ya malu al khatibu seperti itu ya. Apa yang dikerjakan oleh al khatib seperti itu. Oh ya, ini juga penting juga ya. Saya utarakan juga bahwasanya al khatib ya yang ada ya-nya di belakangnya ya sebelum ba itu berbeda dengan yang namanya al khatib ya. Al khatibu yakhtalifu an al khatibi ya. Jadi yang namanya khatib yang kha-nya panjang itu adalah maknanya adalah orang yang melakukan khidbah seperti itu ya. Tapi kalau yang al khatib yang belakangnya ada yang di sini ya, itu adalah yang artinya adalah penceramah seperti itu. Orator seperti itu. Al khatib ya. Itu berbeda dengan al khatib seperti itu. Ini kalau al-khatib itu orang yang melakukan khidbah seperti itu. Dalam hal ini dalam ilmu sharaf kita kenal dengan yang namanya ismu fa'il di sini. Ismu fa'il dari khatiba yakhtibu, khataba yakhtibu. Tapi sebenarnya Mas Kun ini sebenarnya baik juga ya kalau misalnya cuman kita berdua. Jadi istilahnya bisa apa mirip kayak privat seperti itu makanya. Ya, tapi nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan bisa istiqomah insya Allah. Ya. Ya. Oke, yang nomor 6 ya, coba saya jawab ya. Ya jilisu amam al-hadirin syakhsoni ya.
Jadi di sini kita misalkan ini kan jawabannya kan yang duduk di depan para hadirin ya, yang duduk di depan para hadirin ada 2 orang seperti itu. Ada 2 orang. Jadi pertanyaannya kam gitu ya. Kam syakhson yajlisu amamal hadirin. Kam syakhson yajlisu amamal hadirin. Jawabannya yajlisu amamal hadirina syakhsoni. Jadi yang dicari itu adalah syakhsoni ininya ya. Makanya secara pemberian pertanyaan itu akhirnya kita jadinya kam syakhson. Kemudian di sini ya, akhudu minal jaibi min dilan. Saya ini kan sebenarnya kan akhudu ya, tapi karena memang tashiran supaya lebih mudah dibaca, akhirnya menjadi akhudu. Akhudu minal jaibi mandilan atau mindil juga boleh ya. Boleh mandilan, boleh mindilan. Nah, jadi secara pertanyaan kita bisa bikin misalkan mada ta'khudu minal jaibi. Apa yang kamu ambil dari sako seperti itu. Akhudu minal jaibi min dilan. Jadi ini yang dicari sebagai jawabannya ya. Nah, kemudian di sini nada'u rasailana fi sundukil barid. Sundukil barid ya. Barid juga di sini hampir mirip ya dengan yang namanya barid ya. Jadi kalau tadi al-khatib itu artinya orang yang atau orator ya. Kalau al-khatib orang yang melakukan khutbah. Tapi kalau al-barid ya, al-barid ini artinya adalah pos ya. Tapi kalau al-barid yang baknya panjang ya. Kalau baknya panjang itu artinya dingin seperti itu. Nah, katanya harun ya. Al-barid. Ada rasailana fi sundukil barid. Jadi kami ya, atau kita menaruh surat-surat kita ya, ini jamak daripada risalah ya, risalatani rasail ya. Dan ini secara sighah ya. Sighah di sini sighahnya adalah sighah mutahal jumhur ya. Jadi nad'u rasailana ya. Kita menaruh surat-surat kita ya fi sundukil barid di box pos ya seperti itu. Mungkin di kotak pos seperti itu. Jadi pertanyaannya jadinya aina nadha'u rasailana. Di mana kita menaruh surat-surat kita? Nadha'u rasailana fi sundukil barid. Kemudian di sini ya, yang nomor 9 ya. Yukfilul muwaddafu ad-diwana masaan ya. Yukfilu ini kemarin kita kenal ya. Yukfilu ini artinya menutup ya. Jadi al-muwaddaf itu pegawai sedang menutup atau menutup ad-diwana diwan masaan sore hari ya. Diwan ini kalau mungkin teman-teman belum tahu juga. Kalau dulu waktu saya di pesantren itu sering diterjemahkan diwan ini sebagai yang artinya adalah kantor seperti itu ya. Bahkan di kitab-kitab yang sering dipakai dalam pembelajaran bahasa Arab di kurikulum kita, diwan ini juga sering digantikan dengan kantor saya kira ya. Cuman kalau secara yang saya ketahui ya, diwan ini itu adalah tempat dikumpulkannya syair-syair dalam bahasa Arab seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman sering yang mendengar yang namanya qasidah-qasidah, yang namanya syair-syair, itu semuanya ada kantor khusus yang di situ dikumpulkan dikumpulkan nas-nasnya. Ini yang namanya adalah diwan. Jadi di Indonesia kayaknya nggak ada ya, saya kurang tahu ya. Dan ini berbeda dengan perpustakaan ya. Diwan ini khusus untuk syair-syair seperti itu. Jadi mungkin kita tulis saja ya. Ini sebagai diwan seperti itu. Kemudian secara pertanyaan, yukfil muwaddafu ad-diwana masaan. Jadi jawaban pertanyaannya, mata yukfil muwaddaf ya. Ad-diwana yukfil muwaddafu diwana masaan ya. Karena memang yang ditanyakan adalah waktunya, makanya kita gunakan mata seperti itu ya. Kemudian di sini juga boleh ya, kita juga
juga menggunakan mata juga, karena yang ditanyakan adalah waktunya, waktu istirahat. Ya. Waktu istirahat. Dan ini juga kayaknya kesalahan cetakan juga ya. Ini harusnya pakai hamzatul wasl ya. Misalnya nanti kita bahas ya terkait hamzatul wasl ya, biar lebih istiqlal lagi yang pas lagi ya. Jadi yang ditanya ini adalah waktu istirahat ya. Jadi secara pertanyaan akhirnya kita bikin mata nal'abu ma'a ashabina ya. Kapan kita bermain dengan sahib-sahib kita, dengan teman-teman kita. Nal'abu ma'a ashabina waqtal istirahat. Kita bermain dengan teman-teman kita di waktu istirahat. Oke. Saya kira bisa difahami ya ini ya. Mudah-mudahan teman-teman yang nggak bisa hadir kali ini bisa mengikuti lewat yang saya rekam ini ya di YouTube. Mudah-mudahan bisa diikuti. Hanya ini penting juga seperti itu ya. Banyak ilmu yang nggak ada di kitab seperti itu. Oke. Untuk mempersingkat waktu mungkin masih ya. Kita langsung masuk di Ad-Dars Tsani al-Ishrun ya, di pelajaran ke 22 ya. Ats-Tsani al-Ishrun. Jadi ini kalau mungkin di bahasa Indonesia dalam menggunakan angka itu record ya. Jadi di sini pembahasan kali ini yang di pelajaran atau yang ke-22 ini kita membahas terkait dengan yang namanya fi'il yang mana dia itu adalah mu'tallul akhir ya. Saya ulangi lagi, fi'il yang sifatnya dia adalah mu'tallul akhir. Apa maksudnya mu'tallul akhir? Saya tuliskan ya, mu'tallul akhir. Akhir ya. Di mu'tallul akhir ini maksudnya, jadi kata mungkin di sini teman-teman kalau teman-teman perhatikan ya, di sini ada yang namanya mu'tal. Mu'tal ini berasal dari kata-kata illah. Jadi harful illah kemarin kita sudah bahas bahwasanya harful illah itu kan ada yang namanya alif kemudian waw dengan ya ya. Nah, akhir di sini adalah yang terakhir. Maksudnya apa? Yang di terakhirnya adalah harful illah seperti itu. Jadi masya yamshi itu kan untuk yang harf terakhirnya itu adalah alif ya. Masya ini adalah alif layyinah bukan ya ya. Alif layyinah ya. Masya yamshi itu kita kondisinya adalah di situ adalah fi'il yang namanya fi'il mu'tal akhir. Yang terakhirnya itu adalah harful illah. Mu'tal akhir itu artinya adalah yang terakhirnya harful illah. Ya, makanya di sini ada yang namanya masya yamshi. Itu artinya adalah berjalan ya. Ana adhabu masyian. Ya, misalkan saya pergi jalan kaki seperti itu juga bisa. Ana amshi ya. Ana amshi, saya sedang jalan seperti itu. Ini artinya adalah berjalan seperti itu. Kalau anta tamshi, kamu sedang jalan seperti itu. Imshi, jalanlah seperti itu. Ya. Jadi ini fi'il mudhari ya, kemudian ini fi'il mudhari, dan ini adalah fi'il amr seperti itu. Dan salah satu kekhususan daripada fi'il mu'tal akhir ya, itu untuk harfu ilahnya kalau kita mau jadikan fi'il amr itu kita hilangkan. Seperti yang kayak kemarin ya, yang misalkan wadu ayadu zo, itu kan untuk huruf terakhirnya kalau kita jadikan fi'il amr itu kan dihilangin ya. Syukur. Kalau mau kita jadikan fi'il amr kan dihilangin. Nah, begitu pula di mu'tal akhir. Mu'tal akhir juga dihilangin secara harful ilahnya. Nah, makanya di sini juga sama ya. Jara yajri ijri. Nah, harusnya kan ada ya di sini. Ada alif kalau misalkan di fi'il madhi. Nah, makanya harus dihilangin. Yajri artinya adalah berlari ya. Adalah lari ya. Kalau yamshi itu jalan ya. Ini bedanya berjalan sama berlari. Kalau lari kan cepat ya, kalau berjalan itu lambat ya. Jadi yamshi ini artinya berjalan.
Kemudian ajri, saya sedang berlari ya. Anta tajri, kamu sedang berjalan. Berlari apa nih seperti itu. Ijri, larilah seperti itu. Nah, kemudian di sini ada ya yaqifu, waqafa, yaqifu. Qif misalkan. Qif itu artinya adalah bisa artinya itu adalah berhenti ya. Bisa juga itu artinya adalah berdiri. Ada dua artinya. Makanya orang-orang Arab itu biasanya kalau bilang berdirilah itu bilangnya qif. Atau berhenti juga artinya adalah qif. Makanya di situ ada yang namanya kalau di mufradat ya, ada yang namanya mauqifus sayyarah. Mauqifus sayyarah itu adalah parkiran, tempat berhentinya mobil seperti itu. Itu artinya adalah mauqif. Nah, yaqifu kalau kita jadikan kata gantinya menjadi ana menjadi aqifu seperti itu ya. Kalau jadi anta akhirnya jadi taqifu. Kalau fi'il amrnya kita jadikan qif seperti itu. Karena memang secara fi'il madinya ya itu kan diawali dengan harfu illah waw ya, waqafa yaqifu. Makanya secara harfnya itu kita jadikan yang namanya dihilangin yang namanya harokat ilahnya. Jadi mungkin saya tuliskan sekalian ya untuk yang fi'il madinya di sini ya. Waqafa ya, ini fi'il dari waqafa yaqifu ya. Dan di sini jaro ya. Kemudian di sini ada yang namanya masya. Ini ada yang namanya wasaba yasibu ya. Wasaba yasibu ya. Apa artinya wasaba yasibu? Ini artinya adalah nahadu yang hadu. Nah, ini saya juga sebenarnya masih kebingungan ya mengartikan wasaba yasibu dalam bahasa Indonesia itu apa. Jadi mungkin bisa artinya bergerak ya seperti itu. Maksudnya bergerak apa? Jadi misalkan antum misalkan lagi diam-diam di rumah ya, kemudian antum ditelepon sama mertua misalkan, misalkan kayak gitu. Kemudian antum langsung berangkat ke rumah mertua misalkan. Nah ini artinya antum tasibu ila baiti ummi zaujati misalkan. Jadi di sini itu artinya bergerak seperti itu. Nah, mungkin kalau di bahasa gaul kita gercep mungkin ya. Gerak cepat istilahnya gitu ya. Ya kita langsung tulis kita aja ya. Nah, mungkin lebih tepatnya gercep gitu. Ini wasaba ya ibu. Ya. Gerak cepat ya. Jadi sip itu artinya geraklah dengan cepat-cepat. Geraklah. Oke, tafadhol Mas Kun ya, boleh yang ini bisa diterjemahin yang paragraf yang pertama ya. Ana amshi ilal babi. Saya berjalan ke pintu. Ke pintu ya, benar. Ya. Ana aqifu bijanibil babi. Ya. Saya berdiri di samping pintu. Ya. Lanjut. Al-fina'i. Saya berjalan Zat. Bergerak boleh, bergerak cepat ya. Saya bergerak cepat ke halaman. Ke halaman ya, benar. Lanjut. Ana ajri ila makani. Saya ajri tadi lari. Berlari ya, benar. Saya berlari menuju tempatku. Ya. Summa ajlisu alal kursiyyi. Lalu kemudian saya duduk di atas kursi. Di atas kursi ya. Nah ini ya sering kadang-kadang kursiku ya. Ya. Bukan kursiku, apa Mas? Bukan kursi biasa nggih. Kursi biasa ya, benar. Jadi memang khusus untuk kata kursi ya, atau mungkin isim kursi
yaitu memang salah satu khasiatnya atau kekhususannya dia itu diakhiri dengan tasdid yang di ya di sini ya. Dan banyak yang ketipu seperti Mas Kun barusan ya. Ini dikiranya ini kursi itu artinya adalah kursi saya seperti itu. Ya. Padahal kalau misalkan ya, jadi berbeda kalau kasusnya di sini ada alif lam dengan yang nggak pakai alif lam ya. Jadi kalau kita tambahin dengan ya mutakalim kalau yang punya saya gitu ya, misalkan gitu ya, atau ku di situ, berarti kita jadikan kursi yi seperti itu ya. Kursi yi. Kursi yi. Atau kalau saya yang sering saya dengar juga ya Mas ya, itu kalau orang Arab kadang-kadang membedakan di antara keduanya itu memang secara harokat saja sih, dipanjangin gitu aja. Kursi. Oke. Untuk selanjutnya, yang paragraf selanjutnya Mas Kun boleh? Ya. Mada af'alu ya mana Ustaz? Yang ini. Oh ya, mada af'alu belum ya? Ya, maaf. Ya. Mada af'alu ya Umar? Apa yang aku lakukan ya Umar? Yang aku lakukan ya, benar ya. Seperti itu. Oke, lanjut di anta tamshi ilal babi. Kamu berjalan ke pintu. Ya, benar seperti itu ya. Anta taqifu bijanibil babi. Kamu berdiri di samping pintu. Di samping pintu, benar ya. Lanjut. Anta tatibu ilal finai. Kamu bergerak cepat menuju halaman. Ya, benar. Anta tajri ila makanika. Kamu berlari ke tempatmu. Tsumma tajlisu alal kursiyyi. Kemudian kamu duduk di atas kursi. Ya. Duduk di atas kursi ya. Oke, saya lanjut mungkin ya ini Mas ya. Ta'ala huna ya Umaru ya. Mada taf'alu ya Umar? Ana ahduru huna ya. Ta'ala huna ya Umar. Kemarilah ke sini wahai Umar ya. Mada taf'alu ya Umar? Apa yang kamu kerjakan wahai Umar? Ana ahduru huna. Saya sedang hadir di sini seperti itu. Yamshi ilal bab. Nah, ini kita dikenalkan dengan fi'il amarnya ya. Yamshi ilal bab, berjalanlah ke pintu. Mada taf'alu ya Umar? Apa yang kamu kerjakan wahai Umar? Amshi ilal bab. Saya sedang berjalan ke pintu seperti itu ya. Jadi yang saya lingkari ini semuanya adalah yang kaitannya dengan fi'il, penggunaan fi'il ya. Entah itu fi'il amr, entah itu fi'il mudhari atau di situ ada fi'il amr seperti itu. Kemudian di sini qif, berhentilah di sini. Qif atau mungkin juga bisa berdirilah, juga boleh berhentilah. Ya. Berhentilah di sana, maafkan ya, hunaka ya. Qif hunaka, berhentilah di sana. Mana ta'malu ya Umar? Apa yang kamu kerjakan wahai Umar? Ana aqifu hunaka. Saya sedang berhenti di sana seperti itu. Kemudian sib ilal fina. Sib ilal fina itu artinya adalah yang cepat. Ya. Sib ilal fina, geraklah cepat ya ke halaman ya. Mana ta'malu ya Umar? Apa yang kamu kerjakan wahai Umar? Asibu ilal fina'i. Saya sedang bergerak cepat ke halaman. Ijri huna, larilah di sana, ada di sini apa? Ijri huna, larilah di sini. Mada ta'malu ya Umar? Apa yang kamu kerjakan wahai Umar? Ana ajri ila huna. Saya sedang lari ke sini. Gitu. Nggak tahu ini maksudnya apa ya. Tapi yang jelas kalau misalkan kita yang penting udah bisa mengartikan lah seperti itu ya. Lanjut, irji' ya ila makanika. Ya, pulanglah ke tempatmu. Mada taf'alu ya Umar? Arji'u ila makani. Saya sedang pulang ke tempatku. Ijlis 'alal maq'ad. Duduklah di atas bangku ya. Mada taf'alu ya Umar? Apa yang kamu kerjakan wahai Umar? Ajlisu 'alal maq'adi. Saya sedang duduk di atas bangku. Oke. Tafadhol Mas Kun, ini yang paragraf terakhir ini boleh dibaca? Siapa Ustaz? Boleh dibaca sama diterjemahin yang ini. Ya Ali. Ya Ali, mada ya'malu Umar? Ya. Wahai Ali, apa yang dilakukan Umar?
Umaru yahduru ila makanika. Umar menghadiri Sedang hadir ya. tempatmu. Ya, Ya, di tempatmu. Ya. Sedang hadir ke tempatmu ya, seperti itu. Huwa yamshi ilal babi. Dia berjalan menuju pintu. Jalan menuju pintu ya. Lanjut. Waqifu bijanibihi. Dan dia sedang berdiri di sampingnya. Di sampingnya ya, benar. Summa yathibu ilal fina'i. Lalu dia berjalan cepat ke halaman. Ke halaman ya, benar. Lanjut. Huwa yajri ila makanika. Dia sedang berlari menuju tempatmu. Ya. Tsumma yarji'u ila makanihi. Kemudian ia kembali ke tempatnya. Ya. Fayajlisu alal maq'adi. Lalu dia duduk di atas bangku. Ya, atau mungkin maka juga boleh ya, bisa maka, bisa lalu juga boleh ya. Oke, mudah-mudahan Mas ya. Ya Mas. Afwan Ustaz. Tanya Ustaz. Ya. Tadi untuk amr yang ada kasrohnya itu berarti yang madinya ada yaknya tadi Ustaz ya berarti ya? Iya, benar Mas. Jadi ini salah satu khasiat kekhususan daripada fi'il mu'talul akhir Mas ya. Jadi kan seharusnya kan di situ ada lamul fi'il Mas ya. Masih ingat ya lamul fi'il ya. Jadi ini kan jaro yajri, itu kan jimnya di situ adalah misalkan ya, jim itu adalah fa'ul fi'il ya. Kemudian ra di situ adalah ainul fi'il, sama ya di situ adalah lamul fi'il. Nah, kalau kita mau jadikan di situ kita jadikan apa namanya? Fi'il amr itu otomatis untuk lamul fi'ilnya kita hapus seperti itu. Di dan ya di sini misalkan di sini ya. Jaro yajri menjadi ijri. Masya yamsi menjadi imsi seperti itu. Ya, nanti berbeda ini khusus untuk yang mukhotabnya itu adalah anta Mas ya. Yang diajak bicaranya cuma satu orang misalkan. Jadi berbeda lagi kalau misalkan mukhotabnya lebih dari satu orang. Ya. Oke, Mas ini kita di selanjutnya ya. Oh masih ada nas lagi ya di sini ya. Saya kira udah selesai ini tadi. Oke ya. Jadi di sini kita dikenalkan dengan jamak baru ya. Ini kalau kita kemarin ya sudah membagi yang namanya jamak ya. Yang namanya jamak itu kan dibagi menjadi 3 ya. Kemarin itu ada yang namanya jamak taksir ya. Kemudian ada yang namanya jamak mudzakkar salimun ya. Kemudian jamak muannatsin salimun. Nah, untuk yang namanya jamak, ini Mas Pun kayaknya lagi keluar ini. Ini kayaknya
pun masih keluar ya teman-teman yang lewat yang melihat di sebentar kita pause dulu. Ya, Mas Kun, udah tergabung lagi. Ya, halo. Halo Mas Kun. Halo, Mas Kun. Nah, nama Ustaz. Oh ya. Jadi ini ya, gangguan sinyal ya. Nah, Tadi Ustaz. Sini juga hujan deras ini. oh gitu. Sini juga mendung sih Mas. Jadi tadi antum duluan yang gangguan sinyal, sekalian anak. Ya, oke. Insyaallah. Jadi di sini ya kita dikenalkan sama al-mu'allif sama pengarangnya ya. Ini ada berbagai macam jamak taksir gitu ya. Jadi kalau kemarin kita membahas bahwasannya jamak itu ada 3 macam ya. Ada yang namanya jamak mudzakkar salim ya. Yang memang di situ ciri khususnya itu diakhiri dengan wawu dengan nun, misalkan muslimun, kemudian munafikun gitu kan ya. Itu adalah jamak mudzakkar salim. Tapi kalau misalkan jamak itu diakhiri dengan alif dengan ta ya, misalkan muslimatun, fajiratun, thayyibatun, itu semuanya adalah jamak muannatsan salim. Jadi kalau jamak mudzakkar salim itu diakhiri dengan wawu dengan nun, kalau jamak muannats salim itu diakhiri dengan yang namanya alif dengan ta ya. Tapi berbeda kasusnya dengan jamak taksirin. Nah, jamak taksir itu yang memang tidak berpola ya. Dalam artian nggak ada pola khusus yang memang menggabungkan antara satu dengan yang lainnya. Makanya secara polanya kalau teman-teman perhatikan di sini, karena memang di sini kita membahas jamak taksir ya, itu berbeda-beda ya. Misalkan jamak daripada nabiyun itu adalah anbiya ya. Kemudian zakiyun itu atqiya, qawiyun itu aqwiya. Nah, ini juga sama di sini ya. Di ni'mah, firqah sama ibrah. Ini secara jamak juga ada yang namanya ni'am. Ni'matun ni'matani, ni'am. Ni'am. Kemudian firqatun firqatani, firaqun. Ibratun ibratani, ibarun. Jadi yang di sini ya, itu adalah jamak semuanya, jamak taksir semuanya ya. Karena memang nggak berpola ya. Jadi biasanya kalau antum mengidentifikasi satu kosakata tertentu ya, itu antum lihat aja kalau misalkan nabiyun secara polanya itu sama dengan zaki ya, maka zamannya tidak jauh-jauh dengan sebelumnya ya. Azkiya itu kan mirip dengan anbiya ya, seperti itu. Kawiyun juga seperti itu, mirip dengan zaki, makanya secara kita jadikan jamak taksir itu mirip dengan azkiya, makanya kita terus akuya. Demikian juga di kosakata yang lainnya. Nah, kemudian di sini juga ada yang namanya rajulun, kemudian dhahrun sama syahrun. Nah, di sini juga secara jamak mirip-mirip semuanya ya. Nah, karena memang di tengah-tengahnya atau ain fi'ilnya itu adalah sukun seperti itu. Makanya rijlani jadi arjulun. Ini bukan rajul ya, tapi rijal ya. Kaki ya. Kemudian tapi kalau rajulun itu jamaknya itu adalah rijalun ya. Jadi kalau teman-teman banyak punya teman yang namanya itu adalah rijal ya. Sebenarnya rijal di sini itu jamak ya. Nah, sebenarnya kurang tepat juga kalau kita ngasih nama seseorang itu dengan nama jamak seperti itu. Dan ini jamak rijulun, jadi jamaknya adalah rijulani arjulun seperti itu. Dhahrun dhahrani adhurun,
syahrun, syahroni, ashhur. Makanya kalau misalkan dalam penggunaan adad wa ma'dud ya, kita menggunakannya misalkan 5 bulan misalkan, khamsatu ashhurin seperti itu. Khamsatu ashhurin. Jadi khamsatu itu muannas ya. Syahr itu mudzakkar, harusnya makanya dibalik seperti itu. Kemudian haitun, haitoni, hitonun. Jarun, jaroni, jironun, naron, naroni, nironun. Ini untuk artinya sudah paham semuanya ini, belum ya? Atau sudah paham ya? Saya kira untuk nabi ini tahu ya, nabi ya. Kemudian zaki itu artinya cerdas ya. Jadi zaki itu cerdas ya. Kemudian qawi ya, qawi itu artinya kuat ya. Ini kemarin ya di ismu sifah saya kira sudah dibahas ini ya. Qawi ya. Kemudian nikmatun itu artinya nikmat ya. Kemudian firqatun itu artinya kelompok ya. Jadi kan saya tadi kok mati ya, kan ada hadis tuh, saya kurang ingat teksnya seperti apa. Nah, itu kan ila sab'in wa ila salah satu wa sab'ina firqah ya. Jadi 73 golongan atau kelompok juga boleh ya. Bisa golongan, bisa kelompok. Ada yang istilahnya juga mungkin firqatun najiyah ya. Kelompok yang najiyah yang selamat ya, seperti itu ya. Kemudian di sini ada yang namanya ibroten ya. Ibroten dengan ibrah pakai ain itu berbeda maknanya ya. Kalau ibrah di sini itu artinya adalah silat ya. Tapi kalau ibrah itu artinya pelajaran ya. Pakai ain. Pelajaran. Fa inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha, misalkan seperti itu. Ada di situ adalah pelajaran bagi orang-orang yang khawatir atau takut seperti itu. Rijulun itu kaki ya. Kemudian dhuhrun itu artinya punggung ya. Syahrun itu bulan ya. Saya kira jelas nih ya, untuk syahr ya, syahr Ramadan, bulan Ramadan ya. Rijulun ini nanti kaki ya. Kemudian haitun dinding ya. Jarun itu tetangga ya. Dan narun itu api ya. Ini terkait dengan macam-macam di antara jamu taksir ya. Jadi jamu taksir ada yang polanya seperti anbiya seperti ini ya. Kemudian ada juga yang polanya itu ni'am seperti dari jamu daripada ni'mah ya. Kemudian juga ada haid, jamaknya itu haitan ya. Rijulun menjadi arjul seperti ini. Jadi misalkan antum nanti ketemu dengan kosakata tertentu yang mirip dengan pola mufradnya ya. Antum kalau misalkan bingung untuk mencari pola jamaknya, antum tinggal ikutin aja yang pola-pola yang seperti ini. Nanti gampang lah, nanti kalau misalkan antum nemu, bisa nanti di polanya seperti ini kan ya. Nah, kemudian di halaman selanjutnya ya, di sini kita ditemukan dengan fi'il ya, fi'il yang secara ainul fi'ilnya itu adalah harful illah. Yaitu adalah yang namanya alif seperti itu. Jadi di sini ya, misalkan untuk yang yaqumu di sini itu fi'il madinya itu adalah qama ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ainul fi'ilnya itu kan alif ya. Nah, makanya ketika dia ini mau dijadikan fi'il amr, maka alifnya di sini itu dihilangin, makanya menjadi ko. Nah, ini yang kemarin ditanyakan sama Mas Kun kemarin ya, kalau nggak salah ya. Ya. Jadi qama yaqumu ya, huwa ya, mewakili ya, ini mewakili daripada huwa ya. Kemudian aku mewakili dari anta taqumu mewakili dari anta. Kum artinya berdirilah ya. Qam artinya berdiri ya. Kum artinya berdirilah. Ya. Nah, demikian juga di kalimat selanjutnya, di baris selanjutnya ada yang namanya ada ya'udu ya. Ada ya'udu ini mirip dengan raja'a yarji'u ya. Raja'a yarji'u itu identiknya biasanya
artinya adalah pulang ya. Tapi ada juga seperti itu. Ada juga bisa kita artikan dengan pulang, bisa juga kita artikan dengan kembali seperti itu. Ada di sini juga fi'ilnya untuk ain fi'ilnya ini adalah harful illah. Makanya dalam penggunaan fi'il amarnya ya, fi'il amarnya kita jadikan kita hilangin harful illahnya. Huwa ya'udu, ana a'udu, anta ta'udu, ud. Ya, seperti itu. Jadi dua fi'il ini ya, teman-teman sekalian ya. Dua fi'il ini itu adalah dua fi'il yang memang secara fi'il mudhari'nya itu kita jadikan yang awalnya alif kita rubah menjadi wawu seperti ini ya. Makanya kalau kita lihat ya dalam penggunaan fi'il amarnya itu kita yang awalnya tadi itu wawu kita ganti menjadi dhammah di sini. Nah, makanya nanti di sini ya di baris selanjutnya kita juga ketemu dengan fi'il sara yasiru. Jadi ini juga sama ya. Untuk ainul fi'ilnya dia itu harful illah. Ya. Hanya saja kalau yang tadi ya harful illahnya dalam fi'il mudhari'nya berubah menjadi wawu, di sini kita berubah menjadi ya. Yasiru. Sara yasiru. Huwa yasiru ya. Kemudian ana asiru, anta tasiru, kemudian sir. Nah, ini juga penting juga ya. Tadi kan dirubah yang awalnya alif menjadi ya. Makanya dalam penggunaan harokatnya di fi'il amarnya kita jadikan kasrah seperti ini. Jadi kalau tadi itu berubah menjadi dhammah, ini berubah menjadi kasrah sir. Kemudian di sini ya ada yang namanya qosa. Qosa yang qisu qis. Ini juga sama dengan sara yasiru ya. Jadi berhubung dalam fi'il mudhari'nya itu kita jadikan ya tadinya ya. Makanya dalam penggunaan fi'il amarnya itu kita jadikan kasrah seperti yang ada di sini. Jadi qasa yaqisu, huwa yaqisu, ana aqisu, anta taqisu, sama fi'il amarnya adalah qis. Nah, oke, Mas Kun ya. Saya kira jelas ya Mas ya ini ya. Di antara dua fi'il yang saya kira berbeda ya. Jadi yang pertama itu ketika berubah menjadi fi'il mudhari' itu diganti menjadi waw. Di sini kita berubah menjadi ya. Oke Mas ya. Oke, ini masuk di pembahasan di ini ya, nasnya ya. Oke, tafadhol boleh dibaca kemudian diterjemahin Mas Kun. Apa artinya tadi yang oh iya artinya belum ya apa. Ya. Ya, jadi yang pertama qoma itu artinya berdiri ya. Kemudian ada itu kembali ya. Saro yasiru itu berjalan Mas ya. Berjalan. Cuman berbedanya kalau masya yamsi ya. Kalau masya yamsi itu identiknya dengan berjalannya seseorang ya. Istilahnya jalan kaki seperti itu. Tapi kalau saro yasiru di sini ya, itu lebih mirip dengan yang namanya proses ya atau progres seperti itu ya. Misalkan yasiru al-barnamij misalkan ya. Jadi acara sedang berlangsung misalnya seperti itu. Sedang berjalan seperti itu. Acara berjalan kan berjalan di sini. Ya. Oke. Apa ini tadi ada gangguan sinyal Mas Koni? Nah, saya ulangi lagi ya. Jadi secara di sini lebih identik dengan berjalannya suatu acara misalkan dalam progres lah istilahnya seperti itu. Kemudian di sini ada qasa yaqisu. Nah, ini mungkin kalau yang pernah belajar usul ya, itu ada yang namanya qiyas di antara masadir tasrih. qiyas. Jadi qiyas di sini mirip qiyas itu asal katanya itu adalah qasa yaqisu. Ya.
Di mungkin kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu mungkin sering kita terjemahkan menjadi apa ya, mengukur gitu ya, istilahnya seperti itu, mengukur. Makanya ada yang namanya mikyas. Mikyas itu adalah alat ukur ya. Kosa berarti mengukur. Kalau yang Sarah tadi itu berjalan, cuman berjalannya ini untuk suatu acara tertentu ya Mas ya, atau mungkin progres ya. Gitu. Oke, saya kira jelas Mas ya ini ya. Jadi dua fi'il ini memang berbeda ya, cara penggunaannya. Jadi kalau memang fi'il mudhari'nya itu berubah menjadi wawu harful ilahnya, maka untuk fi'il amarnya kita jadikan dhammah untuk harakatnya ya. Nah, tapi kalau misalkan secara fi'il mudhari'nya itu berubah menjadi ya, atau harful ilahnya berubah menjadi ya, maka untuk fi'il amarnya kita jadikan kasrah seperti yang ada di sini ya, seperti itu. Oke, Mas Kun boleh dibaca sambil diterjemahin yang di ini. Ya. Ana aqumu amama sabburati. Ya. Saya berdiri di depan papan tulis. Di depan papan tulis ya, benar. Lanjut. Ana la ajlisu bal aqumu. Saya tidak duduk tetapi saya berdiri. Ya. Lanjut. Anta la taqumu bal tajlisu 'alal maq'adi. Kamu tidak berdiri akan tetapi kamu duduk di atas bangku. Ya, benar. Ana la asiru ilal fina'i. Saya sekarang tidak Masya Allah ya. mengukur kan? La asiru, sara yasiru. Asiru, jalan ya. Jalan ya. Nah. Saya sekarang tidak berjalan menuju halaman. Iya. Ya. Ana a'udu ila makani. Saya sedang kembali ke tempatku. Tsumma akhudul mistarata. Ya. Kemudian aku mengambil mistara penggaris. Penggaris ya, benar. Ana aqisu ya. Penggaris. Ana aqisul maktaba bil mistarati abi mitrani. Iya. Boleh lanjut. Saya mengukur meja benar. Dengan penggaris dengan yang penggaris panjang. Ya, benar. Masya Allah. Ya. Tulul maktab. Penggaris panjang, Ustaz. Bukan ya. Jadi kalau penggaris panjang itu penggaris mistarati atau wilati Mas ya. Tapi kalau tul ya itu masdar ya. Tulul maktabi. Jadi tulul maktabi artinya panjangnya meja 2 meter seperti itu Mas ya. Ya. Jadi ini kalimat baru ya. Tulul maktabi metroni. Ana aqisul maktabi bil mistarati. Saya panjangnya meja 2 meter. Iya, seperti itu. Panjangnya meja 2 meter. Kemudian mada af'alu ya hamidu? Artinya Mas? Kalimat baru gitu. Ya, kalimat baru. Nah. Mada af'alu ya hamidu? Ya. Apa yang aku lakukan ya Hamid? Ya Hamid benar. Oh ini beda paragraf ya ini ya? Apa masih? Oh nggak apa-apa, lanjut aja Mas. Ya. Ya, Mas Kunafan ya. Ini memang jam segini biasanya agak susah ininya, koneknya biasanya. Sedikit ya. Oke, boleh dilanjut Mas Kun ya. Yang tadi anta takum sebelum ini. Ya, mungkin ini saya terjemahin ya. Apa suaranya hilang, Ustaz? Ya.
Oke. Udah ya, udah jelas ya ini ya. Oke, saya terjemahin ya yang ini ya, paragrafnya ini ya. Anta taku sama masabu roti. Kamu ya sedang berdiri ya, sedang berdiri di depan papan tulis. Ya, di depan papan tulis. Anta la tasiru ila fina'i bal ta'udu ila makanik. Kamu sedang tidak berjalan. Ya. Kamu sedang tidak berjalan ke halaman. Bal ta'udu ila makanik, akan tetapi kamu Masya Allah ya, apa ya. Ini di luar kehendak saya nih mas. Ya, ini tadi agak keluar lagi ya. Saya ulangi lagi. Sumata khudul mistarata, kamu mengambil penggaris, anta tapi maktaba bil mistarati, kemudian atau kamu mengukur meja dengan penggaris. Ta'ala ya Hamidu, kesini wahai Hamid, seperti itu. Oh ya, ini memang kelihatannya ya, kalau yang saya lihat ya, kayaknya beda pembahasan ya seperti itu. Oke, Mas Kun boleh diterjemahin Mas Kun yang ini, yang paragraf yang paling bawah ini. Ta'ala ya Hamidu. Halo Mas Kun? Halo Mas Kun? Ya, Ya. suaranya putus-putus tuh. Oh, putus-putus ya. Iya, ini jam segini biasanya sering kayak gini saya di daerah sini Mas ya, apa nih? Jadi, halo, udah jelas belum ini Mas? Ya, putus-putus tuh suaranya. Oh gitu. Ya. Tapi suara antum jelas ini Mas. Ya. Suara antum jelas. Jadi nggak apa-apa, langsung antum terjemahin aja nggak apa-apa. Ta'ala ya Hamidu. Udah jelas Tad. Oh, udah. Ya, oke. Halo Mas Kun. Halo. Ya. Halo. Ya. Oke, saya lanjut aja ya. Ya, Tad. Ya, halo. Udah jelas suara saya? Ya. Ya. Tad. Lanjut di sini ya. Ada yang namanya ta'al. Ya, terkadang putus Tad. Ya, mungkin saya lanjut aja ya, nggak apa-apa ya. Ta'ala ya Hamidu. Kemarilah wahai Hamid. Kum bijanibi sabbu. Berdirilah di samping papan tulis. Mada ta'amalu, apa yang kamu kerjakan? Aku bijanibi as-sabbu. Saya sedang berdiri di samping papan tulis. Sir. Nah, ini ya, masuk di pembahasan fi'il amr yang yaitu dia adanya mutalal akhir ya. Sir ilan nafilah. Berjalanlah ke jendela ya. Mada ta'amal, apa yang kamu kerjakan? Asiru ila an-nafilah. Saya sedang berjalan ke jendela seperti itu. Iftahin nafilah. Bukalah jendela. Iftah ya. Iftahin nafilah. Kenapa kita pakai kasrah, nggak pakai yang namanya sukun ya? Karena memang di sini kebetulan ada yang namanya iltiqa'u as-sakinah ini. Bertemunya dua sukun ya. Sukun yang pertama ada di ha ya. Sukun yang kedua ada di ini iftahin nafilah, bukalah jendela, kemudian mada taftah, apa yang kamu buka? Jawabannya aftahun nafilah, saya sedang membuka jendela seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ya, di selanjutnya ya. Oke, Mas Kun, barangkali bisa diterjemahin yang ini Mas Kun? Boleh? Yang udhuna min aina ta'ud ya. Suara saya udah jelas ini. Halo Mas Kun?
Oke, mungkin langsung saya bahas lanjut aja ya. Ini udhuna ya. Kembalilah ya ke sini ya. Min aina ta'ud? Dari mana kamu kembali? A'udu minan nafidah. Jadi di sini a'udu berbeda dengan a'udzu ya. A'udzu saya berlindung. Kalau a'udu itu saya kembali ya. Saya kembali dari jendela. A'udu minan nafidati. Lanjut. Khudil mistarata. Mistarata ya. Ambillah penggaris. Mada ta'mal? Apa yang kamu kerjakan? Akhudu al-mistarata. Saya sedang mengambil penggaris seperti itu. Kemudian qis tilkan nafidata. Qis tilkan nafidah. Ukurlah jendela itu ya. Mada ta'mal? Apa yang kamu kerjakan? Aqisu an-nafidata. Saya sedang mengukur jendela seperti itu. Bima taqisu an-nafidah? Dengan apa? Bima ya. Dan kalau teman-teman perhatikan ya, seharusnya ya, kalau misalkan di sini nggak ada ba ya, itu seharusnya ma di sini ma-nya panjang ya. Tapi berhubung dia itu adalah disambung dengan ba ya, dan dia adalah posisinya dia itu istifham atau di situ adalah pertanyaan, maka secara harokatnya harus dihilangin. Tapi berbeda kasusnya kalau misalkan dia itu di luar pertanyaan, misalkan ana aqisu bima huwa maujud misalkan ya. Saya mengukur dengan apa-apa yang sudah ada seperti itu misalkan. Bima di sini artinya dengan apa-apa ya. Nah, ketika di situ adalah posisinya bukan istifham, bukan suatu pertanyaan ya. Itu secara harokat masih ada. Tapi kalau posisinya dia itu pertanyaan, maka untuk harokat ma di sini, yang alif di sini ya. Maksud saya alif ya. Itu harus dihilangkan. Penting ini ya. Jadi kalau dia itu posisinya itu pertanyaan, alifnya harus dihilangin. Tapi berbeda kasusnya kalau bukan pertanyaan, harus ada alifnya seperti itu. Bima taqisu an-nafidah. Dengan apa kamu mengukur jendela? Aqisuha bil mistarati. Saya mengukurnya, di sini kembali ke nafidah ya, karena muannas ya. Mengukurnya dengan penggaris. Kam mitron tulun nafidati, berapa meter ya seperti itu ya. Kam mitron tulun nafidati, berapa meter panjangnya jendela? Tuluha metrun wahid, panjangnya adalah 1 meter seperti itu. Oke, Mas Kun, yang terakhir ini boleh diterjemahin Mas Kun kalau sinyalnya lancar ini ya. Ya Aliyu, wahai Ya Ali, Ali. mada yaf'alu Hamidu? Ya. Ya benar. Ya Aliyu, wahai Ali, mada yaf'alu Hamidun? Apa yang dilakukan Hamid? Yaqumu Hamidun bijanibi sabburati. Hamid sedang berdiri samping papan tulis. Iya, di samping papan tulis ya. Lanjut. Tsumma yasiru ilan nafidati. Kemudian dia berjalan menuju jendela. Jendela, ya benar. Wa yaftahun nafidata thumma ya'udu ila makanika. Dia membuka pintu, kemudian bukan pintu dia Mas kembali ya. ke tempatnya. Jendela. Jendela, iya benar. Dia membuka jendela, kemudian kembali ke tempatnya. Tempat makanika artinya tempatmu ya benar. Wa ya'khudul mistarata wa yaqisun nafidata bitilkal mistarati. Ya. Kemudian ia mengambil kemudian ia mengambil penggaris ya. Wa yaqisun nafidata ya. Dan mengukur dan dia mengukur jendela bitilkal mistarati dengan penggaris itu. Penggaris itu, Masya Allah ya. Oke, alhamdulillah lancar ya. Ya sinyalnya ya. Ya, ini terkait dengan tadi ya. Jadi ini terkait dengan fi'il yang memang dia itu sifatnya mu'talul akhir. Jadi pembahasan di situ ya.
Jadi alhamdulillah dari Mas Kun udah menyelesaikan ya terkait ini. Mudah-mudahan saya juga berharap teman-teman yang belum bisa hadir ini bisa ini ya mengikuti lewat YouTube yang sudah ada gitu. Oke, ini ya ini pembahasan insyaallah. Oke, mungkin kita bahas di pertemuan selanjutnya aja ya Mas ya ini ya terkait dengan adat wal ma'dud ini ya. Soalnya nanti khawatir kalau misalkan saya lanjut teman-teman ada yang kurang paham juga ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf juga ya atas gangguan sinyal ya. Insya Allah nanti kita ganti ya sebagai ini jihad yang telah kita kerjakan ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mas Kun ya. Akan juga untuk yang lain-lainnya juga ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.